Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang seluruh smart listener yang saat ini tengah mendengarkan kami di 101,1 FM. Dan tentu saja untuk siang hari ini merupakan siang hari yang sangat spesial sekali karena saya saat ini tengah berada di gedung DPRD Kota Makassar. Secara langsung menyiarkan hanya untuk seluruh smart listener yang saat ini tengah mendengarkan kami dimanapun Anda berada. Dan tentu saja bisa disaksikan secara visual juga melalui YouTube dari Smart FM Makassar. Jadi langsung aja masuk ke YouTube dari Smart FM Makassar. Nantinya di situ smart listener juga bisa drop untuk pertanyaan dan juga komentar terkait tema kita hari ini. Nah, hari ini ada apa sih di talk show kita? Talk show kita kali ini bersama dengan parlemen. Wow, cukup menarik sekali karena sebagaimana kita tahu bersama bahwa ngobrol bersama parlemen ini kayaknya tidak mudah ya, karena mereka biasanya sibuk banget ngurusin masalah-masalah dari rakyat. Dan saat ini di DPRD Kota Makassar telah hadir bersama dengan saya anak muda milenial yang penuh dengan ide-ide dan juga tentu saja inovasi terbaru ingin membuat perubahan di Kota Makassar. Dan untuk siaran kita hari ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar bersama dengan Radio Smart FM Makassar tentu saja untuk seluruh smart listener. Langsung saja talk show kita bersama parlemen. Tema kita adalah optimalisasi pelayanan publik di lingkup OPD di era metaverse. Wow, sangat menarik sekali karena metaverse ini kalau kita ngambil temanya ini agak pro dan kontra, ada yang setuju, ada juga yang nggak setuju. Gimana sih menurut pendapat dari salah satu anggota dewan yang udah tadi saya sebutkan, milenial, masih muda, kemudian banyak sekali inovasi dan juga tentu saja rencana-rencananya ke depan untuk kemajuan Kota Makassar. Ada Bapak Al-Hidayat Syamsyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar ya, kalau kita ngelihat Bapak Al-Hidayat ini benar-benar anak muda yang muda banget. Iya, ini gimana nih hari ini, apa aja yang udah dilakuin nih hari ini? Hari ini tadi kami baru rapat dengar pendapat persoalan tanah di Komisi A. Wow. Ya, dan sebentar setelah ini penetapan peraturan daerah terkait perlindungan guru. Kalau kita ngelihat persoalannya ini smart listener cukup berat ya. Nah, kita ngobrol sedikit mengenai Bapak Al-Hidayat. Bapak Al-Hidayat Syamsu ini merupakan legislator termuda di mana pada usia 23 tahun di tahun 2019 ini beliau dilantik menjadi seorang anggota dewan. Tentu saja ini tidak mudah menjadi seorang anggota dewan untuk anak muda milenial di tengah gempuran kolonial yang ada. Dan ini kayaknya gampang-gampang susah ya. Untuk saya sendiri juga mungkin saya nggak akan mampu ya untuk bisa menjadi penyambung suara rakyat di usia yang sangat muda sekali, apalagi anak-anak muda sekarang kebanyakan mereka jangankan untuk mikir rakyat yang sebanyak ini 1,5 juta ya kan, memikirkan rakyat, untuk mikirin diri sendiri aja kadang masih agak repot ya. Apalagi mau mikirin ini rakyat yang ada. Dari Komisi D di bidang pendidikan dan juga kesejahteraan rakyat, kali ini beliau udah pindah di Komisi A. Oke, sebelum kita obrolin mengenai tema kita hari ini dan juga apa aja yang udah beliau lakukan selama menjabat menjadi seorang anggota dewan, kita mau tahu dulu nih, dulu emangnya latar belakang pendidikannya seperti apa sih? Boleh diceritain sedikit nggak, Pak? Iya, terima kasih Kakak Aprisila. Baik. Pertama, kami portofolio kami itu memang besar di Makassar. Besar di Makassar tapi lahirnya di Kabupaten Sopeng. Oke, baik. Portofolio kami besar di Makassar dari SD hingga sampai SMA, bahkan kuliah pun kami di Makassar, di UNM. UNM ya? UNM, bukan UNEM ya? Bukan UNEM ya? UNM. Ayo lulusan UNM nih. UNM jurusan Penjaskesrek, Pendidikan Jasmani, Rekreasi dan Olahraga. Waduh, kayaknya agak beda ya sama bidang yang ditekuni sekarang. Kenapa ngambil waktu kuliah ngambil Penjaskes itu? Kan dulunya atlet bulu tangkis, atlet di bidang otomotif.
Jadi kami kemarin ambil Penjaskesrek, tapi kan dalam konteks Penjaskesrek kita mempelajari seluruh ilmu yang ada di sana, ilmu kesehatan, bisnis olahraga dan lain sebagainya, manajemen, pendidikan, kan intinya pendidikan, guru olahraga. Lepasan situ. Betul. Nah, setelah itu kami ke Inggris untuk melakukan Pramaster University of Chester, lanjut di sana. Tapi 5 bulan kami kembali ke Makassar, calon anggota DPR, dan alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Waduh, terpilih ya. Memperjuangkan kalau kita mereka. Ngelihat dari background pendidikannya ini memang cukup unik ya, agak sedikit berbeda dari apa yang sekarang dijalani. Nah, kalau kita ngomongin soal itu tadi soal pendidikan. Nah, kalau latar belakang dari ilmu politiknya apa sih? Iya. Jadi dari kami waktu sarjana pendidikan, masih proses jadi mahasiswa, kami memang sudah memimpin yayasan. Yayasan di BTP, Yayasan Pendidikan Lanyang. Alhamdulillah siswa saya di situ 1.000 siswa dan 100 lebih tenaga pengajar maupun karyawan di sana. Dan saya kira mungkin karena sekolah kami ada yang gratis, ada yang tidak. Karena di dalam tidaknya itu ada kesejahteraan guru yang kami harus pikirkan. Tapi yang gratis kami tidak paksa kasih berikan gratis. Mungkin karena itu kami bisa terpilih juga menjadi anggota DPR. Mungkin suara-suara daripada orang tua siswa yang mendukung kami kemarin. Itu. Kemudian di bidang politik memang ibu saya adalah seorang PNS. PNS di pemerintah Kota Makassar. Dia tidak punya jabatan, dia hanya staf. Dan bapak juga seorang guru, dan juga kebetulan dia juga di bagian daripada politiknya. Jadi gitu. Jadi saya kira persoalan politik itu bukan soal kemampuan kita melihat politiknya, tetapi politik itu hanya tools aja bagaimana mencapai apa yang diinginkan oleh rakyat. Jadi intinya dalam pertanyaannya bagaimana kemampuan politik kami biasa-biasa saja. Cuma hanya pendekatan silaturahmi saja kepada masyarakat, sehingga siapapun saya kira di luar sana masyarakat Kota Makassar yang memiliki nilai-nilai sosial di masyarakat, kalau calon anggota DPR saya kira memungkinkan ya, karena di dalam demokrasi yang ada di Republik ini kadang-kadang matinya di TPS, kadang-kadang ada matinya di dalam visi misi, kira-kira begitu kan. Jadi saya kira dalam persoalan politik itu persoalan kedekatan sama masyarakat saja. Let it flow aja, belajar dengan proses pekerjaan itu. Gitu kalau aja. kita berbicara mengenai latar belakang politik, kayaknya emang Al Hidayat ini sudah punya dasar ya, karena orang tua juga mereka bekerja di bidang politik juga, yang mengurusi, kayaknya banyak banget ngurusin orang ya. Itu. Nah, ini kan agak cukup menarik karena di usia masih sangat muda sekali, kemudian saya kayaknya bagusnya ini saya jadi anggota dewan aja deh, kalau bahasa sekarangnya jadi anggota dewan mode gitu kan, daripada sekarang anak-anak milenial kebanyakan nongkrong ya kan, bikin konten. Kemudian jadi apa sih sebenarnya yang mendorong seorang Bapak Al Hidayat ini, saya akan maju menjadi seorang anggota dewan yang akan menyuarakan suara masyarakat yang ada di Kota Makassar? Iya, jadi latar belakang kami menjadi anggota dewan yang pertama adalah dorongan dari teman-teman atau keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah by problem, permasalahan yang ada di Kota Makassar. Wah, menarik nih. Ya, permasalahan. Saya kira ini is very deep kalau kita bicara persoalan Makassar yang ada di Kota Makassar, karena setiap sektor pasti ada masalahnya. Dan setiap sektor di baik pendidikan, kesehatan, izin apa semua pasti ada masalah situ. Nah, dengan belakang itu kemudian mengantarkan kami untuk mencalonkan menjadi anggota DPR. Nah, kami adalah seorang guru olahraga. Di balik ketua yayasan, kami pun bagian daripada guru olahraga di sekolah tersebut. Ya, saya pernah juga mengajar di SMA 11. Pernah mengajar juga? SMA 11 Makassar. Iya, pernah mengajar sebagai guru olahraga. Kami melihat guru itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Yes, betul. Tetapi lebih mulianya saya ketika saya memikirkan persoalan pendidikan.
Bukan hanya guru tapi seluruh kompleks yang ada di dunia pendidikan itu latar belakangnya. Jalan persoalan itu adalah setelah kami melakukan sosialisasi ternyata bukan soal pendidikan saja, tapi banyak soal-soal terkait kepemudaan, kesehatan, sosial, kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bilang tadi anak muda hanya bikin konten, saya kira konten sekarang ini yang buat konten berkarya itu, saya kira itu ada anak muda yang top, saya kira. Yang saya kira kreatif itu, ya? Kreatif, top. Karena saya juga bikin konten juga kadang-kadang, ya kan? Ya, konten yang real gitu kan? Ya. Karena apa? Karena sekarang kita masuk pada dunia digitalisasi gitu. Bener. Ya, digitalisasi. Jadi semua segi kehidupan kayaknya dikontenin, jadi konten gitu betul. ya. Jadi komunikasinya itu cenderung 60% lebih banyak pada teknologi. Jadi kita pun jadi anggota DPR mesti beradaptasi terkait dengan digitalisasi itu. Oke, kenapa sih berani maju di tengah gempuran digitalisasi yang sekarang ini? Iya, jadi kemarin yang pertanyaannya persoalan kenapa berani tampil menjadi calon anggota DPR di sana. Ya, ini menjadi pertanyaan dan sebagai motivasi kepada teman-teman anak muda, saya kira 2024 sudah dekat mau mencalonkan sebagai pemimpin di daerahnya tersebut. Saya kira persoalan umur itu tidak ada jadi soal lagi. Kenapa tidak ada jadi soal? Karena ketika kami terpilih menjadi anggota DPR, 3 fungsi itu sama fungsinya dengan senior kita. Tidak ada kurang. Persoalan kamu muda, persoalan tua tidak ada menjadi soal. Kebijakan politik anggaran, pengawasan, legislasi tidak ada berkurang. Jadi persoalan mental saja yang harus disiapkan dalam konteks kalau ingin kemudian mencalonkan anggota DPR. Karena tahu Kak, di negara demokrasi yang ada di dunia sekarang ini adalah negara Inggris. Di Inggris ada namanya Mary Black. Dia umur 20-an terpilih menjadi anggota DPR di sana. Dan Freskovia lebih juga muda lagi. Freskovia umur 18 tahun. Padahal umur 17 tahun itu waktu pertama memilih, 18 tahun dia terpilih. Jadi dunia sekarang melihat bahwa kompetensi anak muda ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Karena anak muda belum ada doktrin. Betul. Dia butuh karir, dia butuh pengabdian. Lebih banyak inovasi ya. Tidak saya mengecilkan senior-senior kita, begitupun sama. Tetapi cenderung anak muda, kami kan bagian juga ikut dalam volunteer di United Nations PBB, ya kan? Di sana menyimpulkan bahwa anak muda ini adalah yang layak kemudian memimpin dunia karena dia belum punya doktrin. Doktrin apa itu? Kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, dia hanya kepentingan karir, kepentingan pelayanan publik gitu Kak. Jadi lebih tujuannya itu lebih mengarah memang ya. Kalau anak-anak muda, kalau mungkin yang sudah banyak makan asam garam, sekarang udah banyak belok-beloknya ya, udah banyak lorong-lorongnya. Tapi kalau anak muda mungkin masih terfokus di situ. Apalagi memang sekarang ini memang anak-anak muda itu perlu tambahan motivasi lagi bahwa bukan cuma memikirkan diri sendiri aja, tapi banyak juga kepentingan lain yang mesti kita pikirkan. Dan kalau menurut saya sih anak-anak muda emang sekarang lagi banyak peluang ya, karena mereka kan masih penuh dengan ide-ide cemerlang, secara fisik juga masih kuat banget kan. Terus memikirkan hal-hal yang di luar, di luar keterbiasaan dari orang kebanyakan. Sehingga ini juga kayaknya nilai plus juga nih untuk Bapak Al-Hidayat. Iya, jadi kalau kita melihat anak muda kondisi sekarang di Makassar dibanding katakanlah milenial, Z, baby boomers, kalau kita bilang kolonial itu baby boomers, senior daripada kita. Kalau kita lihat indeks daripada kemiskinan yang ada di Kota Makassar, belum ada mendatakan bahwa ada anak muda yang kemudian lebih banyak 70% anak muda tergolong miskin. Enggak. Bahkan anak muda ini yang memiliki kemampuan dan memiliki pendapatan yang cukup dibanding orang-orang baby boomers. Nah, jadi saya kira anak muda sekarang di Kota Makassar ini adalah anak muda yang top saja. Top. Cuma karena saja mungkin anak muda yang kemudian jobless atau pengangguran mungkin dari keturunan keluarganya. Disitulah tugas pemerintah memikirkan soal ini. Ya begitu Kak. Betul. Oke. Nah sedikit nih sebelum kita jeda iklan, gimana sih rasanya, perasaannya ketika baru saja terpilih menjadi anggota dewan di usia yang sangat muda sekali, 23 tahun, lalu harus bersama dengan yang udah senior-senior. Gimana tuh perasaannya waktu itu? Ya,
pertama Agak grogi ya. yang saya rasa itu, wah, masa saya betul ini bisa menjadi anggota DPR ini Iya, yang iya, pertama benar-benar. kan. Wah, saya tidak sadar itu. Oh. Saya itu ini apa kalau kata namanya speechless. Iya Iya. kan, kalau di dalam kan kita dilantik di paripurna. Iya, betul. Iya kan, semua ada tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh Kota Makassar yang kita idolakan dulu seperti Bapak Dani Pumanto, semua kita satu duduk. Ya kan, satu rapat, satu membahas persoalan ini. Bahkan bapak orang tua saya, teman SMA saya pun, bapaknya itu menjadi kepala dinas, kita bermitra sekarang. Itu tanpa berpikir itu. Tapi mungkin karena ini soal takdir ya. Iya. Ini persoalan takdir, dan saya yakin bahwa kehadiran kami pun di DPR ini mungkin karena takdir yang kemudian menakdirkan kami di sini. Tapi intinya tercampur sedih, senang. Senang Ya, karena sedih, keluarga bisa membahagiakan keluarga. Betul, dan juga bangga tentu saja ya. Waduh, saya masih muda, ini saya bisa duduk sama senior-senior yang tadinya saya cuman bisa kagumi dari jauh ya. Jauh, Akhirnya betul. bisa bermitra, bisa bekerja sama. Iya, itu, betul sekali. Itu kayaknya merupakan suatu kebanggaan tersendiri nih. Iya. Oke, baik, smart listener, nanti perbincangan kita akan lanjutkan. Jadi beliau ini dulu di awalnya adalah di Komisi D ya. Komisi D, ya. Namun sekarang sudah berpindah di Komisi A. Seperti apa sih pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ail Hidayat di Komisi D? Kami akan segera kembali, smart listener. Tetap terus bersama dengan kami dalam talk show bersama dengan Parlemen. Sesaat lagi. Yes, smart listener, kembali lagi dalam talk show bersama dengan Parlemen yang dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar bersama dengan Radio Smart FM Makassar yang disiarkan langsung dari gedung DPRD Kota Makassar. Dan untuk tema kita hari ini adalah optimalisasi pelayanan publik di lingkup OPD di era Metaverse. Masih bersama dengan narasumber kita yang selain muda tapi juga penuh dengan semangat, ini Bapak Al Hidayat Samsyu, yang mana tadi di sesi awal kita sudah ngobrol mengenai banyak sekali latar belakang pendidikan, kemudian apa yang memotivasi beliau untuk bisa menjadi seorang anggota dewan. Nah, untuk pertama kali menjabat, beliau ini langsung ditempatkan di Komisi D. Iya, benar ya, di Komisi D. Apa sih itu? Iya, kalau di Komisi D itu ngurusin apa sih sebenarnya, Pak? Kalau di Komisi D itu kita mengurusin terkait kesrah, kesejahteraan masyarakat. Karena di sana ada pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda, pemberdayaan masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana, dan Damkar, dan beberapa lagi dinas yang ada di sana. Jadi di Komisi D itu intinya kalau Jakarta kita melihat kota atau provinsinya penuh dengan infrastruktur yang menarik, gedung-gedung tinggi menjulang ya kan. Tapi di sana ada kemiskinan, di sana masih ada anak yang tidak bersekolah. Betul. Sama Makassar. Makanya pertama kami ditugaskan di Komisi C, tapi kami meminta kepada fraksi PD Perjuangan untuk kami ditugaskan di D. Karena jangan sampai Makassar ini seperti kota-kota yang lain megah tapi kemudian kemiskinan merajalela di Kota Makassar. Makanya kami di Komisi D kemarin. Ya. Oke, itu di Komisi D. Iya. Nah, waktu di Komisi D apa aja sih yang udah dilakukan? Kalau di Komisi D, Komisi D yang kami lakukan ini, saya kira pas kami dilantik 3 bulan atau 4 bulan pada saat itu, begitupun COVID-19 datang. Iya, betul. Jadi 2019 ya, agak berat emang tahun itu. Ya, jadi tugas kami di Komisi D kemarin itu sangat padat dan sangat banyak pembahasan menyangkut terkait COVID-19. Karena ketua tim COVID-19 ada Badan Penanggulangan Bencana, Kesehatan dan lain-lain sebagainya. Nah, kami dihabiskan waktu soal persoalan itu. Karena COVID-19, Bapak PJ Wali Kota pada saat itu, berapa kali pergantian PJ Wali Kota, kami ditugaskan oleh itu. Tapi di lain sisi, kalau di dalam konteks Dinas Pendidikan ya, Alhamdulillah dari 2019 anggarannya hanya 700 juta. Tapi 700 juta itu 500 juta gaji guru. Jadi hanya sekitar berapa ratus juta itu dalam konteks pembangunan pendidikan di Kota Makassar. Itu
Jangan kira pendidikan bisa berkembang kalau anggarannya sedikit. Oke. Nah, tahun 2020 kita naik 800, tahun 2021 900, hingga sebelum kami tinggalkan 1 triliun. Jadi kami menyampaikan kepada pemerintah Kota Makassar dalam hal dinas pendidikan, kami tidak ingin lagi ada anak yang tidak bersekolah. Seperti visi misi Bapak Wali Kota Makassar. Karena anggarannya 1 triliun loh, lebih itu. Banyak ya, Pak? Lebih daripada 20%. Kan undang-undang mengamanatkan minimal 20% dari APBD dan APBN. Kami 20% lebih. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pemuda dan olahraga. Alhamdulillah kami bicara persoalan KONI, kami memberikan KONI itu kontribusi anggaran yang begitu besar, 20 miliar lebih, dan begitupun di kepemudaan, di KMPI dan organisasi kepemudaan yang lain. Saya kira banyak yang kami sudah lakukan di konteks anggaran ya, tapi ada tugas legislatif itu pembuatan peraturan daerah. Nah, pembuatan peraturan daerah selama kami di Komisi D, saya ditugaskan sebagai ketua Pansus Perlindungan Guru. Perlindungan guru. Karena maraknya guru-guru kita yang kemudian kena hukum. Ya kan? Terlibat kasus hukum kasus hukum, ya. Nah, makanya kami membuat peraturan daerah dan hari ini kami penetapan. Ya. Jadi saya kira di Komisi D banyak hal yang kami lakukan beserta teman-teman. Cuma karena COVID-19 refocusing anggaran itu kepada semua di Komisi D dan dikelola untuk penanganan COVID. Dan alhamdulillah sebelum kami meninggalkan Komisi D berpindah ke Komisi A. Alhamdulillah COVID-19 di Kota Makassar semakin hari, makin bulan, dan makin tahun itu menurun. Ya gitu. Berapa lama sih di Komisi D, Pak? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Dan di awal-awal kayaknya di awal-awal menjabat ini agak berat ya, karena COVID ini semua lini sisi kehidupan itu runtuh. Runtuh semua. Lalu runtuh semua. Semuanya, mau ekonomi, pendidikan, semuanya. Kayaknya semua segala sesuatu yang udah direncanakan kayaknya pada saat COVID itu postpone, bahkan ada yang cancel, batal. Tapi itu kalau kita mendengar dari ceritanya, ternyata setiap tahunnya akhirnya tetap ada peningkatan untuk peningkatan anggaran. Nah, ini kan baru-baru aja reses nih. Bulan berapa sih kemarin terakhir reses, Pak? 2 bulan lalu kami melakukan reses. Nah, resesnya kurang lebih. Apa aja tuh kemarin resesnya? Kemarin kami reses yang kan sudah beberapa kali melakukan kami reses, dan alhamdulillah esensi reses itu adalah mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan esensi reses itu masa istirahat anggota DPR di masa sidang-sidang. Jadi tidak ada lagi rapat di DPR, semua diminta dalam undang-undang turun ke dapil. Betul. Ya kan? Kalau Ibu Megawati Soekarno Putri, ketua umum kami, dia bilang jangan pernah ragu memperjuangkan nasib rakyat karena kamu tidak pernah ragu dipilih. Nah, makanya kami turun reses. Banyak persoalan di Tamalan Raya Biringkanaya. Kami dapilnya di Tamalan Raya Biringkanaya. Ya. Kalau orang bilang dunia Sudiang gitu kan. Itu dapil kami. Dapil kami. Kayaknya ada plan harus kalau masuk itu harus pakai visa kayaknya. Visa ya. Negara Sudiang kan. Negara Sudiang. Orang mengatakan seperti itu. Makanya kami kemarin reses, kami melihat persoalan-persoalan itu saya kira hal yang mendasar, sangat-sangat mendasar, yang persoalan air. Apa itu? Air bersih. Benar-benar. Agak susah emang ya air di sana ya, Pak ya? Iya. Ini ada yang susah, ada yang tidak, ada yang bagus. Ada yang kebagian, ada yang kebagian. Iya. Gitu ya? Air yang ada yang bagian di blok AF, blok di BTP itu, dan di Bulu Rokeng, dan di beberapa tempat itu air yang kurang memadai. Bahasanya masyarakat itu kalau hujan banjir, kalau musim kering sekali. Tidak ada air. Kalau hujan kebanjiran, kalau kering kekeringan. Tapi dalam undang-undang mengatakan bahwa seluruh kekayaan alam bumi air dikelola oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam hal ini Wali Kota. Kami sudah interupsi kemarin di paripurna menyampaikan bahwa air kami butuhkan secepatnya di BTP, di Tamalan Raya Biringkanaya yang tidak mendasar. Karena ini persoalan dasar, apalagi COVID-19 kemarin dan sebagainya. Kemudian juga adalah persoalan kemiskinan. Kemiskinan banyak masyarakat yang tidak merasakan manfaat daripada dinas sosial.
Oke. Iya, Heeh. tidak sama sekali merasakan Bantuan manfaat. banyak nggak nyampe ke sana, Pak? Tunggu, nah, gini. Oke. Nah, saya ingin menjelaskan kepada dapil kami Taman Raya Biringkanaya, ada yang namanya penerima PKH manfaat. Oke. Dia digaji oleh pemerintah, dapat KIP dan lain sebagainya, gratis semua dan Oke. digaji. Heeh. Tapi dalam sisi itu bantuan Kementerian Sosial, Oh, oke. APBN pusat. Pusat ya. Ya. Heeh. Terus dinas sosial bantu apa? Yes. Dalam konteks kemiskinan. Makanya kami instruksi sama Bapak Wali Kota kemarin, ada 70.000 orang yang ekstra miskin di Kota Makassar. Dalam hal ini dapil kami. Yes. Ada 300.000 miskin di bawah UMR. Hampir 400.000. Yang terakomodir dari data itu hanya 50.000 yang dibantu oleh kementerian. Oh, dikit banget ya, Pak. 50.000, syukurlah itu dibantu kita program Pak Jokowi kan. Iya benar. Kenapa dia begitu? Ada dana sharing, ada APBD Kota Makassar. Itu kan Jokowi yang bantu Pak Menteri Kesehatan, Yes. Menteri Sosial. Kan ada dinas sosial, anggarannya belasan miliar. Apa yang kamu lakukan untuk bantu itu sisa daripada data itu? Ya. Nah, makanya kami interupsi untuk dinas sosial, penanganannya harus baik. Ya, kenapa harus baik? Karena jangan hanya Anda tampil pada saat kebakaran, citra aja yang Anda lakukan. Kami betul. sebagai anak muda menyampaikan realistis saja. Kemudian juga terkait pendidikan, kesehatan, rujukan masih banyak yang mempersulit masyarakat kepala Oh, puskesmas wow. yang ada di daerah Taman Raya Biringkanaya. Nah, itu persoalan berat tuh, Soal Pak. berat, apalagi Heeh. dia tidak diberikan rujukan, sementara BPJS-nya dia sudah sakit apa, tidak bisa dikelola puskesmas, itu yang persoalan. Yes. Makanya kami di Komisi A sekarang warning bagi Iya. OPD pemerintahan Kota Makassar itu untuk melayani masyarakat. Dilayanin aja dulu ya, Nah, nanti ini untuk aja. persyaratannya nanti. Jokowi kan mengatakan bahwa jangan Anda mempersulit warga ketika ada ingin surat menyurat gitu kan. Betul. Nah, ini masih banyak yang seperti itu. Nah, makanya ini penyampaian dan sampah dan beberapa hal. Jadi Oke. ini menjadi tanggung jawab kami, PR kami sebelum selesai kami anggota DPR kami ingin tuntaskan di permasalahan di sekitar daerah dapil kami. Oke, nah waktu reses kemarin itu apa sih yang itu tadi ada beberapa poin yang belum kesampaian ya. Pada akhirnya sekarang dipindahkan lagi ke Iya. komisi. Iya. Kayaknya yang kemarin itu belum kesampaian deh. Kayaknya masih banyak yang belum kesampaian ya. Selain banyak. itu tadi persoalan air, kesehatan tadi Iya, itu. banyak. Tapi Iya. kalau untuk infrastruktur sendiri di kemarin Nah, resesnya itu seperti Ya, apa? itu saya kira infrastruktur itu tidak ada habisnya. Soal infrastruktur yang ada di seluruh dunia, bahkan di Makassar. Nah, makanya kami mengatakan kemarin, menyampaikan bahwa Pak, ini kita bagian Makassar nih, kita butuh pembangunan infrastruktur tidak hanya di daerah kota, tapi di daerah Taman Raya Biringkanaya juga masih ada daerah Nase dan masih banyak infrastruktur yang bocor. Oke. Nah, satu hal yang kemudian paling mendasar, kenapa bisa banyak air yang tidak mengalir, dulunya mengalir, sekarang tidak, karena tata ruang wilayah Kota Makassar yang kemudian tidak prospek. Oh, oke, agak berantakan ya penataannya. Berantakan, ya. cara pembangunannya itu tidak, dia misalnya nih bangun PP Blok nih, Yes. bangun drainase nih, bangun apapun itu dia tidak libatkan dinas kesehatan, dia tidak libatkan dinas pendidikan, dia tidak libatkan PDAM. Jadi ketika pembangunan yang ada di Kota Makassar mesti libatkan seluruh OPD supaya apa? Supaya tidak ada walaupun kita membangun nih tidak ada yang dikorbankan di sektor-sektor lain gitu. Berarti kayaknya ini masalah ini lebih kena ke developer kali ya, Pak ya? Ini tata ruang wilayah Kota Tata ruang Makassar. Kota Makassar. Ya, Oke, ya, ya. baik. Oke, itu dia. Tapi kalau kita ngomongin soal persoalan, emang gak ada habisnya ya. Iya. Masalah itu pasti banyak dan setiap harinya ada aja pasti masalah. Iya. Nah, itu tadi di Komisi D, sekarang udah pindah di Komisi A. Komisi A. Kalau Komisi A itu menangani apa sih, Pak? Komisi A menangani kepemerintahan, BKD, seluruh camat, capil, pertanahan, perizinan IMB dan beberapa yang lainnya. Jadi iya. sangat banyak persoalan pemerintahan. Wah, kalau Jantungnya pemerintah. jantungnya pemerintahan kalau kita ngomongin soal Pengawasan Sekda gitu. Oh, berat tuh. Bapak Wali Kota Makassar itu semua di Komisi A. Marwah pemerintah Kota Makassar itu di A. Di Komisi A. Kalau kita ngomongin tadi itu dia sempat disinggung untuk perizinan. Iya. Ini sekarang kan banyak masalah juga kan yang timbul-timbul dari perizinan Iya. yang ada di Kota Makassar. Ada bangunan yang sudah
berdiri tapi ternyata IMB-nya nggak ada. Iya. Ada tempat usaha yang viral, Iya. ternyata izin IMB-nya belum selesai. Iya. Ini kan agak sedikit Iya. apa sih namanya, agak sedikit merepotkan gini ya. Merepotkan, ya. Kalau contoh nih, kalau contoh kasus nih, kalau ngelihat itu kemarin ada suatu tempat usaha yang viral gitu, Iya. yang ternyata untuk IMB-nya belum selesai ya Pak ya? Iya, banyak, baru satu. Baru Dari ya satu. sekian banyak kontainer atau jualan di sana. Oke, baru satu. Iya, waktu kami datang di sana mendengarkan aspirasi. Oke. Berarti itu mereka akan dapat sanksi apa nih? Makanya ditutup. Makanya ditutup. Bapak Wali Kota Makassar pun menindaklanjuti, menegaskan bahwa itu mesti ditutup. Karena esensi dasarnya sih itu adalah yang penari itu. Yang penari Oh, itu iya, atas ya. nama kemanusiaan gitu kan. Itu awal kami menindaklanjuti terkait itu. Cuma ternyata next ada masyarakat juga yang tidak, ada masyarakat yang terganggu, dan di lain sisi ternyata izinnya nggak ada. Nggak ada ya. Nah inilah yang kemudian Komisi A sudah melakukan dan mengembalikan ke Pemkot. Karena itu hanya kami bentuk pengawasan saja di sana. Oke, Ya. baik. Nah, sebelum kita lanjut nih untuk ngomongin soal bagaimana melihat sistem pelayanan publik di OPD selama ini, kita mau bacain komen dulu nih Pak. Iya. Yang ada yang udah masuk di YouTube dari Spare FM Makassar. Andi Kifli, mantap boscu. Anak muda harus berani dan harus ambil peran lebih. Sukses Ki boscu. Waduh, kayaknya Amin. ngefans nih fansnya. Makasih banyak bosku. Lalu ada lagi nih dari Hadijah, mantap anggota dewanku. Waduh, ini konten-kontennya keren bosku, inspirasi sekali. Mampir aja ke TikToknya. Wah, ada TikToknya juga nih. Ada. Ada ya. Seru. Apa sih nama TikToknya Pak? Nama saya Al Hidayat Samsu. Al Hidayat Iya, Samsu. Al Hidayat Samsu. Biasanya konten TikToknya kebanyakan isinya apa? Saya penasaran ini Smart Listener. Nanti setelah ini saya mau langsung lihat TikToknya nih. Biasanya kontennya isinya apa sih Pak? Macam-macam sih. Ada joget-joget juga nggak sih Pak? Lihat aja nanti lihat. Biasanya tuh kan gitu ya. Ya. Sambil ngomong ada gerakannya, jogetnya kayaknya kurang afdol. Iya kan? Kalau Karena, konten di situ lebih kebanyakan isinya apa? biasa rapat paripurna, biasa terkait dengan isu-isu, lihat aja nanti. Lihat aja. Ada yang santai, ya yang biasalah. Biasalah. Ya, namanya kita berkarya kan, komunikasinya. Nah, itu dia tadi yang saya sebut bahwa anak-anak muda sekarang itu mereka kebanyakan konten mulu ya, bikin konten. Tapi konten itu tidak melulu negatif, karena menjadi seorang anggota dewan juga ternyata bisa bikin konten Smart Listener. Ini ada akun TikToknya, ada Instagramnya juga. Iya, ada. Semuanya dimanfaatkan ya. Semua dimanfaatkan. Ya karena emang sekarang Iya. nowadays itu zaman sekarang untuk memberikan suatu informasi, Iya. kebanyakan memang orang-orang itu akses di media sosial. Iya, betul sekali. Oh, oh. Saya pun sering dapat aspirasi itu lewat Media Instagram gitu, media sosial, TikTok, seperti stadion PSM apa dan sebagainya. Banyak itu yang komen Ada itu. juga yang protes ke situ. Iya, banyak. Oh. Jadi itu menyarankan dan sekaligus mengingatkan kita. Ya, jadi asik. Asik ya. Asik, komunikatif. Ya. Udah FYP nggak? Ada kontennya FYP? Sudah FYP belum? Saya belum tahu ya. Biasanya tuh kan gitu ya, kalau di TikTok tuh nyari FYP gitu. Tapi kan. ini Kak, kalau saya bikin konten itu kalau upload di TikTok, yang di paripurna malah sedikit nonton. Tapi kalau misalnya daily activity itu dari baru bangun, ganti baju, siap-siap rapat, makan, Itu rapat, setelah itu olahraga, itu banyak viewsnya. banyak. Kayaknya memang orang-orang lebih kepo dengan kehidupan pribadinya ya Iya, daripada gitu. apa yang dikerjakan. Padahal harusnya kita lebih kepo apa yang udah dikerjakan ya. Dan apa yang belum. Apa yang belum? Iya. Aduh, ini kayaknya saya lagi ngobrol bersama selebgram TikTok juga nih ya. Enggak juga. Oke, keren ya. Terus kita baca lagi nih komentar. Ada Don, siap bosku, mantap pujangannya katanya. Anak muda dari Ali, anak muda memang seharusnya banyak mengambil peran. Semoga banyak lagi anak muda yang mengikuti jejak tak. Waduh. Dan yang terakhir nih, kerennya tahu wah. Iya dong. Kalau anak muda emang harus keren ya kan? Oke. Mereka juga keren lah. Karena mereka itu aktif di sosial media dan mereka hadir di sini
melihat dan mendengarkan, dan pastinya next time akan mempertanyakan dan meminta tanggung jawab saya bicara pada hari ini. Betul sekali. Nah, tadi kita juga udah berbicara mengenai apa aja persoalan apa aja yang terjadi di Kota Makassar, apalagi di Dapil yang dipimpin oleh Bapak Al-Hidayat. Ternyata banyak sekali, dan sekarang berpindah di Komisi A. Mudah-mudahan di Komisi A ini semuanya bisa berjalan lancar ya. Amin. Nah, tema kita untuk hari ini adalah optimalisasi pelayanan publik di lingkup OPD di era metaverse. Kalau kita ngomongin soal metaverse ini cukup menarik karena ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Ada yang bilang ngapain kita metaverse? Jaringan aja masih kurang stabil ya kan. Untuk beli kuota aja masih Senin Kamis ya kan. Betul. Sekarang udah mau metaverse. Nah, sebelum kita lebih jauh ngomongin soal pelayanan publik di era metaverse, menurut pandangan Bapak Al-Hidayat sendiri, metaverse itu apa sih? Iya, kan saya kira perspektif orang terkait metaverse saya kira cenderung sama semua. Bagaimana melakukan komunikasi melalui teknologi, yaitu ada yang dikatakan QR, PR, dan begitupun game. Kami kan ini suka main game e-sport ya, Mobile Legends itu atau GTA. Atlet juga nih ternyata. GTA karena kalau menurut saya itu metaverse itu awalnya dari game. Ya, awalnya dari game, bagaimana dia berkomunikasi melalui avatar GTA itu kan game. Betul. Seperti avatarnya dan lain sebagainya. Jadi saya kira metaverse itu saya kira sama semua pandangannya terkait metaverse. Cuma kalau pandangan terkait pemerintah memang itu berbeda, dengan banyak perbedaan gitu. Oke. Nah, menurut pandangan dari Bapak Al-Hidayat sendiri, ini kan metaverse mau diterapkan di Kota Makassar. Apakah ini udah bisa emang untuk metaverse ini ya, untuk pelayanan publik dengan menggunakan media metaverse ini udah bisa nggak sih di Makassar? Iya. Jadi kalau kami melihat apakah bisa atau belum bisa. Kalau saya ingin berpendapat sudah bisa. Tapi di sisi lain menganggap masyarakat mengatakan air pun tidak mengalir. Itu baru kita loncat kepada metaverse. Oke. Iya kan? Tapi kalau kita tidak menjemput zaman di masa yang akan datang, pasti kita gagap melihat di metaverse yang akan datang. Kita kan Makassar ingin menjadi kota yang kemudian adaptasi, bergaul secara internasional di dunia. Nah, kalau saya melihat pandangan saya, apakah bisa? Bisa. Tapi proses. Ya. Kami optimis, kami mendukung 100% kepada Bapak Wali Kota yang melakukan metaverse. Karena saya yakin dan percaya Makassar melakukan metaverse pada hari ini, periode berikutnya Presiden pasti punya program terkait metaverse. Oke. Kenapa? Walaupun ada kekurangan, pasti pemerintah Makassar jalanan rusak, pasti pemerintah Makassar memikirkan itu. Tetapi lain sisi, pemerintah Kota Makassar memikirkan what next. Ya gitu kan. Apalagi dunia ini volatility yang memang tak terduga, apa masalah dan lain-lain sebagainya. Ya kan. Kalau kita metaverse ini saya kira adalah program yang sangat baik dan dijemput oleh pemerintah Kota Makassar. Karena ada dalam salah satu anak muda delegation of cyberspace, dia mengatakan bahwa teknologi ini, hei pemerintah, tinggalkan kami di sini. Kamu sudah berkarat, biarkan kami di sini untuk mengatur, dan tidak ada aturan-aturan yang diatur oleh negara dalam sini. Tapi Makassar hadir untuk kemudian menjemput dola, tapi tidak membuat peraturan, tapi dalam publik kepada masyarakat. Pelayanan pendidikan, pelayanan kepemudaan, pelayanan dan lain-lain sebagainya. Ya gitu. Jadi, tapi apakah infrastrukturnya siap? 100% saya mengatakan belum sama sekali siap. Tapi ada niat. Nah, jadi itu pandangan kami persoalan metaverse daripada Bapak Wali Kota Makassar. Oke. Nah, emang sih dari idenya emang sangat baik sekali ya. Cuman untuk mungkin diterapkan di masyarakat Kota Makassar untuk saat ini banyak yang belum siap. Betul. Dari kalau kita ngomongin soal pelayanan publik sendiri, mungkin dari staff-staffnya aja masih banyak nih yang gaptek nih ya kan. Betul, belum paham teknologi, masih ngomongin metaverse, mereka metaverse itu apa? Harus pakai apa namanya virtual itu VR reality, juga reality juga mereka. Dan untuk penganggarannya sendiri kalau mau masuk metaverse ini mahal nggak sih kira-kira? Nah makanya Bapak Wali Kota Makassar kemarin meluncurkan program metaverse.
Tapi kalau dalam konteks anggaran itu belum ada. Ya, ini baru program harapan dan visi misi. Mungkin di anggaran perubahan nanti ini, dalam anggaran perubahan atau anggaran pokok itu dianggarkan untuk pelayanan metaverse ini. Ya itu. Ya. Tapi cita-cita Bapak Wali Kota Makassar sudah ada dalam pelayanan metaverse gitu. Jadi sama saja dulu ingin kami katakan dari transisi antara analog kemudian menjadi smartphone apa itu, semua orang tidak percaya dengan handphone dulu yang melakukan itu. Tapi sekarang ini orang tua sudah kalau tidak ada handphone dia tidak pede kemana-mana. Begitupun metaverse di masa yang akan datang. Jadi saya kira ini metaverse adalah program yang sangat baik dan kami berharap bisa diimplementasikan tidak hanya dalam konteks citra. Ya gitu. Jadi kayaknya hanya membutuhkan beradaptasi aja. Adaptasi saja. Waktu untuk beradaptasinya tuh, nah itu yang kita nggak tahu ya. Butuh waktu berapa lama? Iya betul. Karena sekolah Bapak Wali Kota Makassar sudah memerintahkan dalam memakai anggaran dana BOS. Itu dana BOS itu dari pusat. Yes. Ya, BOS untuk membelanjakan program-program terkait metaverse di negeri. Sudah melakukan metaverse. Karena kenapa? Kalau di dalam konteks pendidikan itu metaverse itu dibutuhkan. Karena Indonesia menjadi negara nomor 2 rawan bencana di dunia. Artinya Indonesia cenderung bencana, baik hujan, banjir dan lain kekeringan dan sebagainya. Jika kalau kemudian bencana, anak sekolah tidak putus sekolah karena ada bisa interaksi antara metaverse dengan guru. Dan ini harapan saya, tetapi itu kita tadi bilang bahwa SDM yang harus diperkuat dan infrastruktur dan sinyalnya. Karena metaverse itu lebih tinggi daripada melakukan sinyal dan kotanya. Kotanya ya. Jadi ini saya kira harapan kami dalam konteks metaverse bisa diimplementasikan di lapangan, tapi tidak melupakan hal-hal kecil seperti kemiskinan, seperti air dan lain-lain sebagainya. Gitu. Ini karena cukup menarik untuk pelayanan publik sendiri di OPD ini akan menggunakan metaverse, sementara masih banyak sekali masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Jangankan untuk metaverse aja, apa itu metaverse, ya kan? Mereka masih banyak. Jadi misalkan nih ada warga miskin yang saya ingin melapor, tapi Bu, kita harus melalui sistem ini. Ya, jangankan untuk masuk ke metaverse itu, gadget aja, smartphone aja mereka nggak punya. Jadi ini adalah persoalan yang memang cukup berat. Cukup berat, betul. Jadi misalnya nih masyarakat Pak, saya mau mengadu Pak, saya akhir saya mati. Bu, silakan untuk metaverse itu di ini dulu. Apanya? Saya tidak punya handphone, ada handphoneku kok dong. Bisa lewat langsung. Nah, kalau misalnya dalam dunia pendidikan dia proses pembelajaran hybrid. Jadi kalau anak-anak yang tidak punya teknologi dia tatap muka, yang tidak bisa lewat telepon. Bisa digitalisasi. Ya, jadi saya kira ini program metaverse adalah program yang baik, cuma saja kami berharap kepada OPD atau di seluruh dinas yang ada di Kota Makassar ini, jangan sampai jika ada metaverse ini mereka hilang dalam konteks pelayanan. Ya konteks pelayanan. Misalnya nih contoh, jangan kita bicara metaverse saja dulu. Akun Bapak Dhani Pemanto, akun Instagram daripada akun dinas sosial, dinas kesehatan. Jika masyarakat mengomentari dia, apakah dia balas atau tidak? Apalagi kita bicara metaverse, yang memang kita tatap muka, apakah dia respon? Ini masukan masyarakat. Nah, sebelum kita masuk metaverse, kita harus belajar dalam digitalisasi dulu ini, dalam interaksi di sosial media maupun digitalisasi. Baik. Wah, sangat menarik sekali. Hanya saja kita terbatas durasi di Smart Listener. Kita ngomongin metaverse ini itu bakalan panjang. Kayaknya kita harus lanjutkan sambil ngopi nanti ya. Kita ngobrolin, apalagi anak muda ini masih seperti beliau ini juga masih punya banyak sekali tenaga ya untuk dihabiskan untuk melayani masyarakat. Karena kita 7 menit lagi ini kita sudah sampai di akhir acara. Kalau mengenai tantangan, banyak sekali tantangannya Smart Listener, dan ini merupakan PR yang besar sekali untuk Bapak Al Hidayat Syamsu sebagai seorang anggota dewan yang sekarang berada di Komisi A. Menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kami persilahkan untuk silakan apa yang ingin kemudian disampaikan kepada masyarakat luas melalui Smart FM Makassar saat ini yang tengah mendengarkan kita terkait tema kita untuk hari ini. Silakan Pak. Ya, yang pertama kami mengucapkan kepada Smart FM dan Humas
DPRD Kota Makassar yang telah melakukan podcast pada hari ini. Saya kira ini Makassar yang paling pertama melakukan podcast di antara parlemen yang ada di Indonesia. Wow. Pertama top bisa melakukan aspirasi antara masyarakat lewat teknologi. Ya, jadi saya kira kalau pemerintah Makassar mau melakukan metaverse, inovasi dari Smart FM ini mitra dengan Kumas, itu kami sangat kagum persoalan itu. Kemudian yang kedua, kami kepada masyarakat yang membutuhkan atau ada aspirasi langsung saja ke DPR, menemui kami terkait apa menjadi harapan masyarakat. Kalaupun kami tidak bisa memperjuangkan, kami akan sampaikan kembali lagi apa yang lain yang bisa kami perjuangkan. Karena di DPR ini ada 50 orang anggota DPR yang memperjuangkan dari 1 juta lebih penduduk Kota Makassar. Kemudian juga kami terakhir mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, thank you. Makasih banyak Bapak Al Hidayat Samsu dari parlemen yang saat ini sudah bersama dengan Smart FM Makassar. Smart Listener, kami akan kembali lagi nantinya dengan tema lainnya dalam talk show bersama dengan parlemen. Untuk itu nantikan kehadiran kami kembali. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami mendengarkan siaran kami sore hari ini. Dan untuk talk show bersama parlemen ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk tahun anggaran 2022 dan bersama Radio Smart FM Makassar yang disiarkan langsung dari Gedung DPRD Kota Makassar. Saya Priscilla Rini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, sehat selalu dan sukses untuk kita semua. Bye, sampai jumpa.